berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkan data penjualan untuk beberapa bulan terakhir. Misalnya untuk 6 bulan terakhir, ataupun 12 bulan terakhir. Nah, tergantung yang kita inginkan. Nah, di sini kalau kita 6 bulan terakhir berarti 6 bulan count. Kita lihat 6 bulan berarti mulai dari November 19 sampai April 2020. Kalau 1 tahun 12 bulan terakhir berarti sampai Mei 2019. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, misalnya di sini data bulan Mei keluar, berarti 6 bulan terakhirnya mulai dari Mei sampai Desember 2019 dan begitu seterusnya. Jadi angka yang ada di sini akan terus bergerak seiring dengan bertambahnya data. Yang dia akan ambil adalah data bulan terakhir, berapa bulan terakhir sesuai dengan yang kita input di sini. Nah, untuk melakukan itu kita perlu bantuan rumus fungsi yang namanya offset. Nah, kita akan pelajari dulu cara kerja offset. Nah, di sini misalnya kita ketikkan dulu sama dengan offset. Nah, kita perlu reference-nya. Reference yang saya ambil di sini F2. Jadi nanti kita masukkan 6 bulan, 12 bulan. Nah, ini yang jadi patokannya. Berapa bulan terakhir yang kita ingin ambil datanya. Nah, karena kita ingin ambilnya selalu dari sini, kita kunci F4 di koma supaya dia tidak bergerak kemana-mana, tetap di F2 terus. Lalu kita ambil rows-nya. Nah, di sini F2 ini dianggap sebagai titik nolnya. Jadi kalau kita ingin tampilkan data-data penjualan di sini, rows-nya berarti kita anggap kosong. Lalu titik koma, kolomnya itu di sebelah kirinya, berarti minus 1. H dan bitnya kita abaikan dulu, kita kurung tutup. Dia akan menampilkan data penjualan. Jadi di sini kita lihat, kenapa bisa memunculkan data penjualan? Karena dia di sini mengambil baris ke kosong, 0. Di sini kenapa 0? Karena dia sejajar. Ini adalah titik nolnya. Jadi di sini dia baris ke 0. Lalu di sini kita mengambil kolomnya di sebelah kirinya titik 0. Jadi minus 1. Akan menampilkan data penjualan. Jika saya ingin menampilkan kata jumlah ini, berarti di sini offset F2. Kalau dari sini titiknya F2, berarti di sini dia di titik ini adalah 0, ke atas berarti minus 1, ke bawah 1. Berarti kita tampilkan di sini F2, barisnya minus 1, lalu kolomnya ke 1, kedua, ketiga. Minus 3, karena ada di sebelah kiri. Minus 3. Kurung tutup, dia akan menampilkan kata jumlah. Seperti ini. Itu prinsip kerja offset. Oke. Nah, sekarang saya ingin mengambil dari F2 ini angka di C2. Berarti di sini saya ambil F2 titik koma. Dia barisnya ada di sejajar, berarti titik koma 0, baris ke 0, titik koma, kolom ke minus 1, minus 2, minus 3. Berarti titik koma minus 3. Dia akan mengambil 144. Ini kita tidak harus selalu mengambil dari F2. Kita mengambil dari F2 karena kita patokannya nanti ingin berdasarkan berapa bulan terakhir. Nah, sekarang kita lihat, yang penting kita mengerti cara kerja rumus offset dulu. Nah, sekarang saya sudah melihat offset F2 di sini. Nah, lalu kita, misalnya saya ingin menjumlahkan 2 baris ini. Nah, disinilah baru nanti kita jumlahkan sum hasil offset yang kita sudah kerjakan. Nah,
di sini saya ingin menjumlahkan dua baris ini. Nah, titik mulanya saya sudah mengambil dengan row dan kolom, kita sudah mengambil di titik C2. Nah, kalau misalnya saya ingin menjumlahkan dua baris ke bawah, kita menggunakan height dan width. Nah, height-nya di sini berarti dalamannya 2. Kita ke titik koma 2, titik koma, kolomnya tetap di titik ini, kita mengambil 2 ketinggiannya, satu kolom di sini aja, jadi koma 1, kita enter. Nah, jumlahnya 2918472 ini. Kita lihat, kita cek di bawah, sum 291847682. Betul. Nah, di sini kita kembali lagi. Kalau saya ingin mengambilnya 3 baris, berarti di sini di height-nya saya tambahkan 3. Saya enter 450, 230, 338. Ini 3 baris saya geser 3 baris di sini. 450, 230, 338. Nah, misalnya di sini ada angka saya masukkan 100 juta. Misalnya saya ingin menampilkan C dengan D. C1 dan D1 saya tampilkan. Nah, di sini berarti saya sampai titik sini. Kolomnya yang saya ganti di sini height-nya berarti tinggal height-nya 1, kedalamannya 2 ke kanan. 1, 2. Kita lihat hasilnya 244, 799, 742. Itu height-nya. Nah, kalau saya tambahkan lagi di sini, misalnya saya tambahkan angka misalnya saya ingin menjumlahkan dari C1 sampai D3, maka di sini patokannya selalu di sini saya ambilnya F2 0 minus 3 dari sini sampai height-nya berarti 3, saya ambil 3 kedalamannya dan ke kanannya tetap 2, kita enter. Begitu saya blok, dia 900, 230, 338. Selain untuk sum, kita bisa juga misalnya ambil average-nya. Kalau kita ganti average di depannya, sum-nya, dia akan mengambil nilai rata-rata. Nah, kita lihat 6 ini saya blok, kita lihat average-nya 150, 038, 390. Sesuai. Bisa juga kita ganti misalnya dengan count dan yang lain-lain. Kalau kita count, berarti hasilnya harusnya 6. Ini count 6. Nah, oke, kalau sudah paham konsep ini, sekarang kita akan mulai masuk ke data misalnya 6 bulan terakhir. Kita akan mengambil data mulai dari November 19. Berarti misalnya kita patokannya ke sini. Nah, saya tandai dulu. Saya tandai dulu dengan warna kuning. Nah, di sini saya ganti bukan count tapi sum, offset F2. Lalu kita hapus dulu titik 1, mengambilnya dari sini baris ke ini baris ke 0. Kalau untuk row dan kolom itu selalu mulainya dari 0, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini kita masukkan 10. Lalu kolomnya di sini kolom ke minus 1, minus 2, minus 3. Minus 3. Lalu titik koma. Ketinggiannya kita akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu titik koma 1. Width-nya, kedalamannya 1. Kurung. Tutup. Nah, kita lihat di sini. Saya blok untuk 6 bulan. Sum-nya 1
1,989.214. Sudah betul. Nah, yang jadi masalah total penjualan yang saya inginkan adalah 6 bulan terakhir. Kalau seperti ini, begitu saya tambahkan di bawahnya, dia akan tetap menampilkan angka yang 1.095.089.214, data dari November sampai April 2020. Nah, bagaimana untuk menampilkan 6 bulan terakhir? Logikanya adalah kita harus mengganti angka 10-nya ini, karena dia berarti bukan 10, tapi kita akan selalu mengambil total count dari baris ini dikurangin 6. Kita count C ke C. Jadi di sini kalau menambah data, kita count dulu totalnya ada berapa. Untuk count ini akan dihitung adalah bentuknya angka. Jadi kalau teks seperti ini, jumlah tidak akan dihitung. Jadi dia akan meng-count, lalu kita kurangin 6, lalu kita akan mengambil kolom ke -3 selalu. Lalu di sini ketinggiannya itu kita akan memasukkan F2. Jadi kita ingin F2, kita kunci, selalu mengambil dari F2 ketinggiannya. Kita kunci F4. Lalu di sini kuranginnya bukan kurangin 6, tapi harusnya saya kurangin dengan F2 agar dinamis. Jadi kalau kita ganti dengan 9, dia akan dikurangi 9. Dia akan mengikuti isi sel ini. Kalau tadi dia akan dinamis, akan statis di 6 saja. Lalu setelah itu height-nya tadi F2, tingginya sesuai yang kita ingin cari berapa bulan, lalu di koma. Untuk kedalamannya 1, kita coba enter. Nah, di sini 6 bulan terakhir 195.989.214. Kalau saya ganti angkanya, tambahkan di bulan Mei ada penjualan misalnya 100 juta, kita lihat angkanya berubah dia. Kita lihat yang kita ambil 6 bulan terakhir, jadi bulan November 2019 sudah tidak masuk. Kita lihat angkanya sudah sesuai. Kalau kita ganti bukan 6 bulan, tapi misalnya di sini saya pengen 12 bulan, saya enter. Nah, kita lihat 12 bulan, berarti di sini Mei sampai Juni 2019, ini 12 bulan, angkanya sudah sesuai. 23, 24, 193, 831, sama. Nah, kita lihat di sini rumus ini bisa kita ganti ke bawahnya. Ini total sum. Kalau rata-rata kita kopikan ke bawah. Lalu kita ganti di sini bukan sum tapi average. Rata-rata penjualan 12 bulan terakhir. Kita lihat rata-ratanya. Sampai Juni rata-ratanya 193.682.819. Sesuai. Saya kopikan lagi ke bawah. Terbesar berarti di sini bukan average tapi penjualan terbesar selama 12 bulan terakhir itu di berapa? Bulan yang terbesar itu penjualannya 295. Yang terkecil di sini berarti bukan average tapi mean untuk terkecil. Nah, jadi dari 12 bulan yang terkecil adalah penjualannya 73.935.716. Terbesarnya 295.047.143 di bulan Januari. Nah, jika misalnya saya tambahkan lagi di sini angkanya, saya hanya menjual 5.000 misalnya. Nah, kita lihat total penjualan otomatis berubah untuk 12 bulan terakhir. Mulai dari Juli sampai sini. Kita lihat sesuai sumnya, rata-ratanya, lalu terkecilnya 5.000, terbesarnya 295. Kalau kita ganti 3 bulan terakhir, maka dia akan mengambil data 3 bulan terakhir ini. Saya tambahkan terus juga sama. Dia akan terus berubah. Ini berguna untuk laporan yang sifatnya mingguan, bulanan, atau harian yang kita akan tambahkan terus ke bawah datanya, sehingga kita tidak usah membuat lagi rumusnya, dia akan otomatis
update begitu data ini kita masukkan. Nah, ini contohnya untuk data penjualan, tapi aplikasinya bisa untuk data penjualan, data nilai, untuk pembelian, dan sebagainya. Itu yang membutuhkan data dashboard, misalnya berapa bulan terakhir, terupdate otomatis, kita bisa pakai cara ini. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.